Selamat malam saudara, inilah Dialog Indonesia Bicara. Peretas atau hacker asal Tiongkok diduga telah membobol jaringan internal 10 kementerian dan juga lembaga. Hal ini dilaporkan oleh The Record, sebuah kelompok analis intelijen. Walaupun belum ada bukti valid terkait pembobolan ini, hal ini semestinya bisa menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga yang ada untuk memeriksa sistem keamanan, baik dalam jaringan ataupun informasi yang dimiliki. Lalu apa dampaknya bagi kita, negara, dan publik jika sistem keamanan informasi siber rentan untuk diretas? Malam ini kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Yang pertama sudah bergabung bersama kami Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan. Pak Samuel, selamat malam. Selamat malam, Mas Oki. Baik, terima kasih Pak Sam sudah bergabung dan juga sudah hadir secara virtual pakar keamanan siber yang juga merupakan Chairman Communication and Information System Security Research Center, CISREC, Pratama Persada. Pak Pratama, selamat malam. Malam, Pak Oki, Pak Samuel. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Dan kita juga masih menunggu konfirmasi dari juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara, Anton Setiawan, yang kami usahakan akan juga bergabung bersama kami. Apakah sudah bergabung Pak Anton? Selamat malam. Baik. Kami masih berusaha untuk menyempurnakan audio visual dengan Pak Anton Setiawan dari BSSN. Saya ke Pak Samuel terlebih dahulu. Pak Sam, kabar ini mungkin masih hangat ya diperbincangkan. Sejauh mana langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk merespon dugaan adanya peretasan 10 jaringan, 10 kementerian yang diduga diretas oleh hacker asal Tiongkok ini, Pak Sam? Terima kasih. Pertama kan informasi ini masih simpang siur ya, ini kan baru di launching. Nanti mungkin Mas Pratama bisa menjelaskan lebih detail karena pasti punya inilah komunitasnya terkait hal ini. Tapi terkait dengan peretasan atau illegal access, kalau dalam bahasa hukum yang ada di Undang-Undang ITE itu adalah sebuah tindakan melawan hukum. Nah, itu pertama bagi peretasnya. Namun juga di Undang-Undang ini diwajibkan semua penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga membangun keandalan sistemnya. Nah, ini yang perlu dilakukan bagi setiap bukan hanya pemerintah tapi juga swasta untuk membangun sistem yang handal. Nah, sebenarnya sistem yang handal ini sudah ada perkanya, nanti mungkin dari Pak Anton Setiawan bisa mengelaborasi lebih jauh tentang apa saja sih yang perlu disiapkan bagi semua instansi baik pemerintah maupun swasta pada saat mereka beraktivitas atau memberikan layanan lewat dunia digital. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus setiap kali kita memutuskan untuk masuk atau beraktivitas di ruang digital atau memberikan layanan di ruang digital, kita harus memposisikan kita vulnerable, makanya kita perlu membangun keamanannya. Orang jangan jumawa lah katanya. Kita harus tahu kita vulnerable, makanya kita harus membangun keamanan ataupun bangun fortress-nya supaya kita tidak mudah diretas. Dalam komunikasi yang dilakukan atau koordinasi yang dilakukan Kominfo, apakah seluruh kementerian lembaga saat ini punya sistem keamanan yang bisa dikatakan andal begitu Pak Sam? Ya, kalau itu nanti mungkin yang lebih berhak untuk bicara nanti dari Pak Anton sudah hadir ini. Saya rasa itu. Jadi memang kalau kita sudah ada, nanti Pak Anton bisa elaborasi, ya sudah ada ketentuan dari Perka. Jadi semuanya itu harus mematuhi Perka dari BSSN terkait keamanan sistem dan keamanan data. Itu sih. Jadi itu yang bisa kita lakukan, dan seharusnya setiap kali sebuah layanan itu di-upload di ruang digital itu perlu yang namanya pentest lah, nanti Mas Pratama bisa mengelaborasi lebih. Jadi perlu kesiapan. Jadi kita jangan juga begitu memutuskan masuk ruang digital kita tuh menggampangkan. Padahal sebenarnya harus tadi prinsipnya kita vulnerable, untuk itu kita harus siap untuk menghadapi segala serangan. Kalau Kominfo sendiri sudah andal belum Pak Sam untuk sistem keamanan sibernya? Jangan-jangan 10 kementerian ada Kominfo juga, jangan-jangan begitu? Ya, kita nggak tahu. Makanya kalau kita yang namanya tadi, kalau kita bicara tidak ada satupun di dunia ini berani menjamin 100%. Kita bicara yang namanya badan besar di Amerika pun pernah kebobolan. Jadi tidak bisa semua, karena memang kalau kita nggak mau dibobol ya jangan masuk ke ruang digital, karena ruang digital itu memang terbuka ya. Tapi masuk ke ruang digital tentu perlu senjata juga untuk pengamanan ya. Jangan asal masuk kemudian kita membebaskan semua akses.
Ya. Bukan hanya pengamanan. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan cyber itu ada 3 komponen. Pertama pasti manusianya. Kita harus punya manusia atau SDM yang handal. Kedua pemanfaatan teknologinya. Ketiga adalah regulasinya. Karena tanpa regulasi tidak bisa membentengi semuanya. Karena juga itu regulasi itu adalah menekan. Regulasi bukannya meniadakan serangan, tapi menekan. Sama aja, masih aja walaupun ada undang-undang tentang KUHP pencurian, ada aja orang yang mencuri. Nah, tapi perilaku-perilaku itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Nah, untuk itu juga tadi dari perusahaan ataupun instansi menyiapkan SDM-nya dan teknologinya. Baik, terkait regulasi, nanti kita juga akan berbincang dengan Komisi 1 DPR RI. Saya ke Pak Pratama. Pak Pratama, 10 kementerian dan lembaga, perlukah kemudian 10 kementerian yang diduga dibobol atau diretas ini diumumkan ke publik begitu, Pak? Maaf, begini, masalahnya kan si Insig Group ini yang dia melaporkan ada 10 kementerian lembaga di Indonesia yang diretas itu kan nggak mengumumkan. Nah, untuk mencari si Mustang Panda ini juga saya pikir susah gitu. Dia komunikasinya cuma by email. Dia termasuk salah satu grup hacker yang lumayan tinggi reputasinya lah. Dia selalu menggunakan teknik-tekniknya menggunakan APT, Advanced Persistent Threat gitu. Itu high levelnya kalau kita mau melakukan hacking gitu. Ya gitu. Itu kalau di dunia hackers itu ada APT TA416 gitu. Dia punya kode sendiri. Nah, dia ini siapa sebenarnya? Kita juga agak susah ngomongnya gitu. Karena dipublikasikan kan memang orang Cina begitu. Tapi dari beberapa kode malware yang terbongkar begitu, itu ada beberapa bahasa Mongolia juga gitu. Ya kan? Nah, untuk mencari orang siapa yang melakukan hacking ini juga memang agak susah karena mereka pasti akan menggunakan proxy. Nah, yang menariknya adalah si Mustang Panda ini bukan hanya Indonesia gitu yang menjadi targetnya gitu. Sudah pernah jadi story juga ada Vatikan dan Myanmar juga diserang gitu. Nah, tetapi kita juga tidak boleh bersenang-senang diri dulu gitu. Jangan mengira bahwa gara-gara ini belum pasti informasinya gitu, terus kita santai aja. Jangan-jangan itu hoax gitu. Menurut saya ini adalah trigger ya buat kita. Tadi Pak Semi bagus sekali berbicara bahwa memang tidak ada sistem yang kuat gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berbenah. Kita cek sistem kita masing-masing. Bayangkan Mas Oki, per hari ini itu ada sekitar 33.872 expose dari domain GoID di Indonesia. Itu ada 8.868 single IP yang berhasil di-scan dan diretas gitu. Ada 25.000 lebih device. Artinya apa? Domain GoID ternyata memang sangat lemah sekali gitu. Ini adalah bukti nyata bahwa memang kita perlu berbenah diri begitu. Nah, tadi Pak Semi bilang bahwa kita menggunakan peraturan dari Badan Siber Intelligence Negara. Menurut saya begitu, nggak harus menggunakan peraturan dari Badan Siber Intelligence Negara. Sudah banyak aturan standar gitu di dunia ini yang bisa kita gunakan gitu. ISO 27001, COVID dan lain-lain begitu. Nah, ini kan lembaga Badan Siber Intelligence Negara menambahkan mungkin aturan begitu. Nah, tetapi juga percuma kalau misalkan kemampuan dari peraturan ini hanya menjadi himbauan begitu. Bukan pemaksaan ya gitu. Kalau hanya menjadi himbauan, akhirnya ya tidak menjadi prioritas lagi bahwa keamanan cyber itu nanti dulu gitu. Mendingan kita pengadaan barang yang lain dulu daripada pengamanan cyber. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya di Indonesia. Kenapa sering terjadi peretasan, sering terjadi kebocoran begitu. Karena memang keamanan cyber belum menjadi prioritas. Padahal tadi Pak Semi sudah bilang, kalau misalkan kita sudah mau online, go online, apalagi Pak Presiden bilang bahwa kita semuanya harus go digital begitu. Kalau kita nggak siap-siap masalah security-nya, ya kita tinggal nunggu waktu aja jadi korban semuanya nih. Nggak cuma 10 kementerian, mungkin semua kementerian akan jadi korban begitu. Nah, ini harus menjadi trigger yang baik menurut saya untuk kita mulai berbenah. Gitu Mas Oki. Oke, saya ke Pak Pratama lagi sedikit Pak. Tadi ada dugaan dilakukan oleh hacker Tiongkok. Apa kemudian indikasinya? Apakah kemudian temuan dari virus atau malware itu tersebut yang tadi dikatakan ada indikasi berbahasa Tiongkok, Mandarin dan juga Mongolia, apakah indikatornya hanya itu saja atau memang ada temuan lain? Ada temuan lain begitu Pak?
Ya, jadi gini, si Insect Group ini dia menemukan ada komunikasi antara kontrolnya IP yang biasa digunakan sama Mustang Panda ini berkomunikasi dengan beberapa IP publik yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, terdeteksi itu malware yang digunakan itu adalah malware Plug-X. Plug-X itu varian Golang yang dia dimodifikasi menjadi Thanos oleh si Mustang Panda ini begitu, yang dia memiliki 43 feature yang bisa melakukan kontrol terhadap targetnya gitu. Nah, ini adalah memang ciri-ciri dari si Mustang Panda ini gitu. Selain Plug-X dia juga ada Poison Ivy, ada Cobalt Strike, ada Red Echo dan lain-lain begitu. Jadi dari patternnya itu sering digunakan oleh si grup ini gitu. Makanya diduga yang melakukan itu adalah si Mustang Panda ini yang kalau kita cek sebenarnya gitu, kita sebenarnya nggak tahu aslinya juga. Ini orang-orang mana saja sih yang jadi anggotanya grup Mustang Panda ini gitu. Ini apakah hanya orang Cina, apakah ada orang Indonesia yang juga, apakah ada orang Amerikanya, kita juga nggak akan tahu. Dan kepentingannya gitu. apa Tapi juga sistem begitu ya? yang digunakan oleh Mustang Panda ini, saya curiga dia sponsornya itu state atau organisasi besar gitu. Karena dia menggunakan teknik yang butuh resources cukup banyak. Nah, kalau misalkan dia sponsornya itu state gitu, nanti arahnya bisa ke arah spionase antar negara menggunakan cyber. Gitu Mas Oki. Nanti kami akan tanyakan juga ke Pak Anton Setiawan, apa temuan sejauh ini yang sudah dilakukan oleh BSSN. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Sekian lama kita berlindung dari kata aman, sampai lupa rasanya memiliki teman. Menjaga diri bukan memberi batas, kita tetap bisa lanjutkan aktivitas. John! Kirain udah tua. Yang belum vaksin, kini giliran kamu. Lindungi keluarga, Lindungi Indonesia. Fanta Finlandia akan menjamu pebulu tangkis dunia dalam ajang bulu tangkis bergu Sudirman Cup. Mampukah pebulu tangkis Indonesia membawa pulang Piala Sudirman ke tanah air? Saksikan Sudirman Cup 26 September hingga 3 Oktober langsung di TVRI. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saudara, kita masih membahas mengenai dugaan pembobolan jaringan internal 10 kementerian dan lembaga yang diduga dilakukan oleh peretas dari Tiongkok. Sudah bergabung juga bersama kami malam hari ini juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara, Anton Setiawan. Pak Anton, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Oki. Terima kasih Pak Anton sudah bergabung di TVRI. Pak Anton, sejauh ini apa temuan BSSN terkait dengan adanya persoalan serangan siber yang diduga dialami oleh kementerian dan lembaga di Indonesia?
Iya, sesuai fungsi yang ada di BSSN, BSSN melakukan monitoring terhadap traffic nasional dan juga kita menerima gitu berbagai macam aduan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Memang ada aduan yang masuk terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan Mas Pratama, dan kemudian memang mempunyai karakteristik yang harus kita memang benar-benar bisa buktikan. Nah, tetapi langkah utama yang kita lakukan adalah pertama tentu melakukan notifikasi. Bahkan notifikasi ini kita lakukan per tanggal 7 kemarin. Bapak Kepala BSSN sudah memberikan surat kepada seluruh KL terkait dengan dinamika yang ada untuk memperkuat gitu sistem monitoring, memperkuat keamanan, termasuk memperhatikan pedoman yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini salah satunya adalah peraturan Badan BSSN. Ini yang kita lakukan saat ini, dan terus tentunya kita melakukan monitoring gitu ya. Ketika kemudian ada anomali yang mengarah kepada satu insiden tertentu gitu. Tetapi memang namanya ini internet, namanya ini proxy gitu kan. Kita tidak bisa langsung menuju kepada salah satu pihak, tetapi kita lakukan evaluasi ke dalam gitu supaya ini tidak menimbulkan dampak yang serius terhadap bangsa kita. Baik, Pak Anton, tadi Pak Pratama juga sebutkan bahwa aksi yang dilakukan oleh Mustang Panda ini sudah di teknologi di level tinggi, artinya ada kemungkinan didukung oleh state atau lembaga yang besar begitu ya. Adakah kemudian analisis mengenai hal tersebut dan ke arah sana begitu Pak Anton? Ya, analisis tentunya ada, dan analisis ini tidak kita sendirian ya. Kita sebagai negara, kita berkolaborasi dengan negara lain, saling bertukar analisis, bahkan di grup-grup profesional pun mereka memberikan analisis. Di BSSN sendiri kita punya yang namanya Pusat Malware Nasional, itu juga melakukan analisis, bekerja sama dengan teman-teman di universitas, di akademisi, itu untuk mengenali gitu ya, terutama signature dari berbagai macam malware atau program ini, sehingga sistem kita bisa melakukan deteksi lebih awal gitu ya. Tetapi kalau di tingkat global, ketika kita bicara dengan negara lain, ya kita berusaha gitu untuk masing-masing take self responsibility gitu terhadap keamanan cyber masing-masing. Kalau kita kemudian saling tunjuk dan segala macam, ini akan menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif ya. Jadi di norma PBB, di 11 norma itu salah satunya norma pertama adalah self responsibility. Masing-masing negara bertanggung jawab terhadap ruang cybernya, baik ke dalam maupun keluar. Itu yang coba kita angkat di level global. Baik, tadi kalau ada signature malware artinya untuk jenis serangan sendiri apakah ada karakter-karakternya, jenis-jenisnya sehingga bisa dikelompokkan mana kemudian jenis dan bentuknya begitu Pak Anton? Benar. Benar, memang pola seperti tadi yang disebutkan Mas Pratama, itu kemudian kan kita kelompokkan, kita klasifikasikan, kemudian kita masukkan dalam mesin ya, sehingga serangan itu kan jutaan. Kalau tahun lalu saja kita lihat kan 496 juta. Itu kalau kita hitung rata-rata per hari dibagi 365 itu 1,3 juta. Kan tidak mungkin gitu ya, walaupun di BSSN itu pusat monitoringnya 24 jam, tetapi nggak mungkin gitu secara manual orang memplototi satu persatu. Kita masukkan signature itu dalam mesin, sehingga ketika ada pola atau tanda itu mesin melakukan klasifikasi, deteksi, dan kemudian memberikan alert. Itu yang kemudian kita tindak lanjuti dengan memberikan notifikasi kepada masing-masing instansi gitu, untuk mengambil langkah-langkah supaya tidak terjadi insiden. Baik, Pak Samuel, tadi dikatakan bahwa di saat kita memutuskan untuk masuk ke dunia proxy, internet, kita harus bersiap untuk segala macam serangan, termasuk serangan siber dan peretasan. Bagaimana kemudian pembenahan tata kelola, terutama di Kementerian Kominfo dan Kementerian Lembaga juga, untuk mencegah terjadinya peretasan ini, Pak Sam? Ya, ini yang memang harus dibangun, harus disiapkan oleh semua instansi. Nah, kalau kita lihat dari regulasinya itu ada 10 atau 9, saya lupa, 10 kalau nggak salah, 10 sektor strategis. Nah, di 10 sektor strategis ini harusnya membangun yang namanya CSIRT. Jadi biar
per sektor. Nah, features inilah yang akan berkoordinasi dengan BSSN untuk bisa tadi mengantisipasi dan juga merespon cepat. Sambil kita bemenahi yang namanya layanan-layanan online kita, karena itu yang kadang-kadang karena keterbatasan waktu ya main buka website, tapi tidak melihat mengukur keamanannya. Karena tadi belum semuanya paham terhadap keamanan di ruang siber atau di ruang digital. Padahal untuk pertama kali kita mau masuk itu begitu kita mau memutuskan saya mau masuk di ruang digital, yang pertama kali harus diperhatikan adalah keamanannya. Yeah. Even semua aplikasi yang di launch itu atau yang ditawarkan atau dimasukkan online kan itu harus dilakukan pentest, dilakukan ini, dan itu pentest itu ada dua. Pentest bisa dilakukan secara profesional, mengundang para quote unquote white hacker yang mereka memang punya keahlian di bidang cyber security, atau nanti ada juga komunitas yang bisa dimintain bantuan. Itu juga bisa mereka komunitas, ada komunitas yang namanya ada pendekar, kan ada pendekar putih, ada pendekar hitam. Nah, ini banyak juga sih sebenarnya kita punya pendekar putih ini yang kita bisa berdayakan untuk melakukan pentest di sistem kita. Nah, ini mungkin tapi harus di-announce ya. Tolong dilakukan pentest, tapi yang melakukan pentest juga announce. Itu bukan untuk dibuka tapi untuk diperbaiki. Itu sih yang harapannya. Nah, ini mungkin dibawa koordinasi BSSN umpamanya, supaya ini kita bisa melihat, mengukur bagaimana sih kesiapan sistem kita. Kalau kita bicara keamanan cyber itu kan ada berlayer-layer, Mas ya. Betul. Ada dari jaringannya, ada dari sistemnya, ada dari aplikasinya, ada dari datanya. Jadi semuanya itu harus dimitigasi. Keempat-empatnya harus dimitigasi. Kalau kita bicara serangan cyber itu mereka menyasar apa sih? Menyasar data. Yeah. Nah, data itu kan ada dua data. Data yang terkait dengan data-data institusi baik private ataupun publik, tapi ada juga data-data pribadi. Nah, yang berbahaya ini adalah data-data pribadi, karena itu bukan milik pada pengendali atau pengelola data pribadi. Baik. Itu. Biasanya miliknya pribadi itu. Nah, itu biasanya kejahatan-kejahatan ini muncul setelah pembobolan atau setelah serangan mengambil data pribadi, itu akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Baik. Jadi bermula dari data pribadi dulu ya. Akan bergulung dan menjadi besar. Iya. Baik. Nanti saya akan ke Pak Pratama lagi. Saya ingin lebih tahu lebih jauh bagaimana track record dari Mustang Panda, bagaimana apakah pola-pola yang dilakukan sudah ada research sebelumnya dan juga temuan pola yang dilakukan sama dengan yang dilakukan ke Indonesia dan kemungkinannya seperti apa. Nanti kami akan lanjutkan, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Persatu, kita mulai menghadiri jembatan baru untuk saling jaga diri. Siapapun itu, semua tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak kecuali ada kepentingan. Jauhi kerumunan, kurangi kegiatan tidak perlu. Yuk, vaksin. Tetap jaga protokol 3M ya. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Informasi kejadian dari berbagai belahan dunia tersaji secara informatif dan menarik. Seorang saksi mata mengungkapkan bahwa kerumunan di dekat bandara telah berkurang dengan peningkatan pos pemeriksaan Taliban. Guna mengantisipasi hantaman badai Aida yang telah menerjang Kuba dan berpotensi menerjang Louisiana pada akhir pekan ini, Paris Saint-Germain berhasil menekuk Reims di kandangnya sendiri. Dunia dalam berita, Senin hingga Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kau bahkan tak sesaat pun teringat. Musik indie ada di sini. Menampilkan musisi independen dengan karya terbaik.
Musik Indonesia, Indie Style. Setiap Selasa pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kembali di Dialog Indonesia Bicara, kita masih membahas mengenai dugaan pembobolan jaringan internal 10 kementerian dan lembaga oleh peretas atau hacker dari luar negeri. Sudah bergabung saat ini bersama kami, anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahmanata Kusuma. Mas Rizky, selamat malam. Selamat malam Mas, selamat malam Pak Semi dan narasumber lain Dr. Pratama dan Pak Anton dari BSSN. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Mas Rizky, terima kasih sudah bergabung. Langsung saja, bagaimana DPR melihat dugaan jebolnya 10 internal kementerian lembaga dan bagaimana kemudian prioritas pemerintah dan DPR saat ini mengenai keamanan siber di Indonesia, Mas Rizky? Ya, tentu saya pribadi, kami dari fraksi Partai Demokrat ataupun dari Komisi 1 sangat menyayangkan Mas Oki ya terkait dengan lagi-lagi dalam jumlah yang luar biasa kebocoran data pribadi dari masyarakat terus terjadi di Indonesia. Tentu tugas yang kami sudah lakukan sebagai anggota DPR RI, tugas sebagai anggota legislatif terus kami jalankan baik koordinasi dengan Pak Semi dan Kementerian Kominfo di rapat komisi, baik itu juga dalam sidang paripurna kami terus suarakan ataupun dalam pertemuan dengan masyarakat atau konstituen kami di daerah pemilihan masing-masing terkait dengan pentingnya pelindungan data pribadi dan kesadaran diri kita masing-masing. Tapi tentu dengan terus terjadinya permasalahan ini tentu jadi titik terang untuk semua, harus ada yang dievaluasi, harus ada yang dibenarkan. Nah tentu kami sangat mengharapkan dan tentu kami juga sangat ingin mendengar dari Kementerian Kominfo, dari Badan Siber dan Sandi Negara, karena setiap kali ada permasalahan kebocoran data dari masyarakat, bukan kami tidak mendapatkan jawaban, tapi jawaban yang diberikan baik oleh Kementerian Kominfo ataupun BSSN masih mengundang tanda tanya. Apakah sudah ada tindak lanjut dari yang sebelum-sebelumnya dulu deh, yang terjadi ini? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang apakah sudah ada langkah-langkah preemptif yang dilakukan dari BSSN dan juga Kementerian Kominfo, karena BSSN masih memiliki kelemahan, kita sadari, terkait anggaran, sumber daya manusia dan lain sebagainya, masih memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperkuat. Dan garis besarnya Mas Oki, kita juga mendorong Presiden, mendorong pemerintah untuk memiliki kejelasan komitmen terkait dengan pengamanan ruang siber di Indonesia ini. Nah, kami sangat mengharapkan bisa ada titik ada titik cerah setelah permasalahan ini, baik dari pihak Kominfo ataupun BSSN ataupun pemerintah secara keseluruhan atas komitmennya untuk pengamanan ruang siber khususnya di Indonesia. Baik, jadi adakah dalam waktu dekat rencana untuk menggelar rapat dengan kementerian terkait dan juga pejabat terkait dalam hal dugaan kebocoran ini, Mas Rizky, DPR dan pemerintah? Ya, kalau koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BSSN, kami rapat cukup rutin, bisa ditanyakan ke Pak Semi dan Pak Anton. Cuma kami memohon kejelasan terkait dengan apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan dari pihak Kominfo ataupun BSSN. Setiap kali kita ada kasus kebocoran data, yang saya dengar BSSN menggelar rapat atau pertemuan dengan lembaga siber Polri. Tapi kejelasannya kita belum dengar. Apa hasil dari itu? Publik yang menjadi pihak yang terugikan atas permasalahan ini belum mendengar. Masa kita mau main petak umpet dengan pihak yang dirugikan atau dari publik, kan nggak bisa seperti itu. Tapi titik cerahnya ini tentu mendesak sekali dari segala penjuru, dari setiap contoh-contoh kasus-kasus kebocoran data yang sangat mendesak kepentingan
atas rancangan undang-undang pelindungan data pribadi untuk bisa dapat segera diselesaikan. Saya berharap akan ada titik temu yang baik untuk seluruh masyarakat antara DPR RI dengan pemerintah agar nanti bisa ada payung hukum yang jelas, Mas Oki, yaitu undang-undang pelindungan data pribadi yang bisa merepresentasikan seluruh kepentingan dari setiap kalangan di masyarakat, dan insya Allah nanti ke depannya bisa memperbaiki kinerja dari. Baik, saya ke Pak Semi menjawab tadi Mas Rizky yang mengatakan bahwa sebetulnya kejadian berulang dan terus terjadi begitu ya. Tadi juga disinggung mengenai undang-undang perlindungan data pribadi yang mungkin saat ini masih belum jelas, masih menggantung begitu ya. Apakah nanti ada komitmen dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan hal ini, dan apakah ini juga berkaitan dengan keamanan siber, baik serangan dari dalam negeri ataupun dari luar negeri? Apakah juga diatur di situ, Pak Semi? Ya, kalau kita bilang serangan cyber kan ada beberapa macam tujuannya ya. Pertama pasti ekonomis ya. Ekonomisnya itu pasti karena datanya. Apakah mereka akan membuat ransom untuk supaya ditebus, datanya bisa dibuka. Serangan itu macam-macam. Nah, yang paling bahaya adalah kalau serangan itu mengambil data-data pribadi. Nah, data pribadi ini yang menjadi prioritas kita untuk menyelesaikan. Tadi saya katakan untuk melindungi data-data pribadi warga negara Indonesia, memang kita perlu 3 komponen tadi. Pertama pastinya SDM kita. SDM ini ada dua SDM ya. SDM sebagai orang yang menyediakan layanan harus meningkatkan kapasitasnya, dan juga literasi kepada masyarakat agar masyarakat juga hati-hati terhadap data-data pribadinya. Kedua, baru penguasaan teknologi, baik aplikasi maupun teknologi pengamanan yang lainnya. Yang ketiga adalah regulasi. Nah, regulasi ini yang sangat kita nanti, dan kami sih berkomitmen untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Kalau bisa tahun ini juga bisa dituntaskan. Ini yang kita komitmen pemerintah, karena memang ini sudah sangat ditunggu. Karena untuk memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi pun perlu waktu. Kalau kita lihat dari negara-negara EU, waktu memberlakukan itu membutuhkan 2 tahun. Tapi apakah kita perlu 2 tahun? Mungkin juga 1 tahun, karena sudah banyak pengalaman dari negara-negara lain. Ini bisa mempercepat pemberlakuannya. Nah, terkait penanganan kebocoran data, khususnya data pribadi, kita sudah menangani ada 36. Ya, karena itu kan data pribadi ada beberapa sudah dikenakan sanksi. Tapi saat ini memang undang-undangnya hanya bisa memberikan sanksi administratif. Belum bisa sanksi yang bisa membuat jerah, yang akhirnya mereka akan melakukan penguatan terhadap sistemnya. Ya tadi yang Pak Pratama bilang, wah kalau belum ada sanksinya nanti orangnya ya entar aja deh saya spending untuk keamanan cybernya. Nah, ini yang kira-kira yang perlu kita percepat, dan kami dengan DPR juga berkomitmen bersama dengan Komisi 1 akan melanjutkan, dan kami akan duduk untuk menyelesaikan penuntasan yang namanya RUU PDP ini. Baik, jadi selain literasi bagi masyarakat penting untuk bisa memilih dan memilah bagaimana kemudian mereka akan sharing data mereka, tentu jika serangannya sudah terjadi lintas negara, masyarakat tidak berdaya begitu ya Pak ya, karena di luar kuasa mereka. Saya ke Pak Anton. Pak Anton, satu lagi kalau memang tadi lintas negara yang berbahaya itu adalah apabila serangan ini sudah disponsori oleh state. Nah, ini bahaya itu. Ini memang kita perlu membangun suatu strategi nasional penguatan cyber security kita yang berlapis-lapis, karena memang kita sudah menetapkan untuk bertransformasi ke ruang digital atau masuk ke transformasi digital, di mana hal utama adalah keamanannya. Nah, mungkin Mas Pratama nanti yang ahlinya ini, dokter kita di cyber ini bisa menjelaskan bagaimana kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan. Baik, saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, tadi sudah disinggung sedikit kalau misalnya yang membackup ini adalah sebuah state atau lembaga besar, kita bisa mengindikasikan ada motif apa begitu ya. Sejauh ini sudah ada kemudian mengarah kemana kemudian motifnya ini Pak? Apakah orang-orang yang pengen tenar saja atau mungkin ada indikasi lain seperti mungkin spionase? Karena kita tahu Tiongkok dan Indonesia saat ini punya hubungan lumayan intim begitu Pak. Iya, terkait dengan motif tentunya kita harus berhati-hati gitu kan. Kita harus mendalami benar gitu, dan terkait dengan bagaimana ini berkorelasi dengan dinamika global juga ini menjadi concern kita ya. Kita juga berkoordinasi tentunya dengan teman-teman di Kominfo, teman-teman di Kementerian Luar Negeri, menempatkan posisi kita gitu ya
membela kepentingan kita gitu kan di luar, tetapi juga menjaga bagaimana keharmonisan. Internet ini kan milik kita semua ya, gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan normanya itu dibangun pertama adalah self responsibility. Itu yang kita dukung gitu ya, dan kemudian itu kita wujudkan. Makanya di dalam tadi yang Pak Semi sampaikan, di dalam diplomasi siber kita masukkan gitu nilai-nilai norma-norma tersebut untuk saling menghormati dan menjaga di antara negara. Tetapi tentu saja ada aktor-aktor ya, gitu. Tetap ada kepentingan-kepentingan. Untuk itu makanya ketika kita masuk di ruang siber gitu, yang sudah tidak ada batasnya lagi, yang sifatnya terbuka, penting bagi kita untuk mempersiapkan dan membangun kapabilitas kita. Kapabilitasnya kalau kita bicara hari ini mengenai pemerintahan, ya pasti framework-nya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Di situ dijelaskan. Kalau untuk faktor keamanan, BSSN memegang peranan untuk melakukan koordinasi di bidang itu, menyediakan standar aturan. Tadi sudah disampaikan, standar aturannya mengacu kepada Perpres SPBI bahwa setiap instansi pemerintah itu harus memenuhi ketentuan sesuai dengan pedoman dan standar teknis pada peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021. Di situ Mas areanya itu kita bicara area data dan informasi, kita bicara aplikasi, kita bicara aset infrastruktur, kita bicara kebijakan layanan informasi dari ujung ruang lingkup, kemudian pertanggungjawaban, perencanaan, operasional, sampai perbaikan berkelanjutan, semuanya diatur di situ. Tinggal kita ikuti saja sebetulnya. Itu untuk kita bisa dapat resilience yang bagus, kita ikuti standar itu. Baik, saya kembali ke Pak Pratama Persada. Pak Pratama, terduga pelaku ya, kita tadi sebutkan ada Mustang Panda yang diduga berasal dari Tiongkok. Apakah mereka punya track record selama ini? Apakah mereka punya pola-pola serangan siber, pola peretasan, sehingga kita sedikit banyak bisa mengungkap juga bagaimana aksi-aksi mereka dalam research? Adakah kemudian temuan-temuan yang bisa dijelaskan, Pak? Oke, lembaga riset kami sudah melakukan tracking ini terhadap Mustang Panda, dan memang hasilnya luar biasa mengerikan ya gitu. Karena tadi dibilang kan Mas Oki nanya, jangan-jangan untuk terkenal. Enggak. Ini enggak ada hubungannya dengan terkenal gitu. EPT kelasnya udah high level gitu. Itu dia di tahun 2021 bulan Agustus, tanggal 9 Agustus dia menarget negara Slovakia. Kemudian di 25 Agustus dia menarget negara di Asia Pasifik. Kemudian di 1 September dia mulai masang malware di sekitaran Eropa Timur gitu. Ini banyak sekali nih historinya dia nih Mas gitu. Yang sebenarnya kalau kita lihat modus yang digunakan itu menggunakan EPT, dan kalau kita tidak siap-siap habis kita. Gitu. Contohnya misalkan kemarin Kementerian Kesehatan gitu, maaf ya gitu, walaupun dibilang nggak bocor gitu, walaupun saya bilang bocor, itu nggak usah pakai EPT lah gitu, hacker pinggir jalan aja kalau misalnya mau dia bisa masuk gitu. Apalagi kalau kelasnya sudah menggunakan EPT. Ini kelasnya tingkat tinggi. Nah kalau kita nggak siap-siap ini Mas gitu, kalau kita nggak siap, nggak sadar, ini kan sebenarnya intinya kesadaran ini. Ini kan semuanya udah tahu, ini ada masalah kelemahan cyber gitu. Nah, kemudian so what? Ngapain gitu? Nah, ini kan nggak ada nih kesadaran dari pemimpin institusi di negara kita berpikir bahwa keamanan cyber itu priority. Minimal bikin keputusan KEPKA atau keputusan menteri terhadap internalnya begitu, supaya memprioritaskan keamanan cyber ini. Kan semuanya mempunyai sistem nih, BPS punya sistem, kemudian Kemenkes punya sistem, imigrasi punya sistem, semuanya punya sistem gitu. Nah, nggak cukup, tadi Pak Semi udah bilang nggak cukup, sistem itu jalan tuh nggak cukup gitu. Ini harus dilindungi. Kalau nggak dilindungi, bubar kita negaranya. Pak Pratama, gitu, jika sudah dilakukan tracking terhadap Mustang Panda ini, selain modus cara-cara yang dilakukan, apakah sudah pernah terungkap juga motif mereka, Pak, yang dilakukan sebelumnya? Tadi dikatakan menarget banyak negara. Apa motifnya? Sudah terungkapkah hal itu?
nggak ngomong, Mas. Mereka nggak ngomong. Mereka tidak pernah mempublikasikan hasilnya. Mereka nggak pernah ngomong berhasil nyuri apa begitu. Yang pasti kalau misalkan levelnya EPT, dia pasti nyari informasi-informasi yang sangat strategis. Nah, kita cek aja di Indonesia mana lembaga-lembaga yang punya informasi strategis, yaitu targetnya mereka gitu loh. Nah, bagaimana supaya kita tahu institusi itu bocor apa tidak? Ya lakukan audit, lakukan digital forensik gitu. Masalahnya mau nggak dilakukan digital forensik? Percaya nggak sama BSSN untuk melakukan digital forensik? Jangan-jangan nanti malah dikira BSSN malah nyadap mereka gitu. Nah, ini yang malah kebalik gitu, iya kan? Itu yang penting Mas sebenarnya. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini mengenai tadi saya ingin tahu juga tanggapan Pak Anton mengenai digital forensik tadi yang diungkapkan Pak Pratama. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Sekian lama kita berlindung dari kata aman, sampai lupa rasanya memiliki teman. Menjaga diri bukan memberi batas, kita tetap bisa lanjutkan aktivitas. Kirain udah tua. Yang belum vaksin, kini giliran kamu. Lindungi keluarga, Lindungi Indonesia. Talkshow politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Peristian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Anda pencinta olahraga? Jangan lewatkan informasi seputar olahraga mancanegara dan dalam negeri. TVRI Sport, Senin sampai Jumat pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Kembali di Dialog Indonesia Bicara, kita berada di segmen akhir, kita masih membahas mengenai serangan siber di instansi pemerintah. Saya akan kembali ke Mas Rizky Aulia Rahman Natakusuma. Mas Rizky, tadi Pak Semi sudah mengatakan komitmen pemerintah untuk bisa segera mewujudkan undang-undang PDP ini. Kemudian dari sisi DPR seperti apa? Apakah DPR sudah menjalin komunikasi yang lumayan seintens apa ke pemerintah untuk bisa mewujudkan ini bisa segera terrealisasi, Mas Rizky? Cukup intens akhir-akhir ini. Kita di DPR tentu membuka diri akan adanya titik temu antara pemerintah dengan Kementerian Kominfo, terutama terkait dengan poin-poin di mana di situ masih ada singgungan atau belum ada titik temu di ranah tersebut. Tapi saya hanya ingin menggarisbawahi tadi poin-poin dari Bapak-bapak yang terhormat yang hadir di kesempatan yang baik ini. Kita jangan fokus menurut saya ke siapa yang menghack diri kita. Gitu loh. Siapa, mau instansinya dari lembaga manapun, mau datangnya dari negara manapun. Saya setuju sama Dr. Pratama tadi. Kita harus melihat ke diri sendiri. Nah, kita aja baru dengar terakhir ini ada data lembaga negara yang dihack sama anak 14 tahun. Ini kan luar biasa. Boro-boro kita ngomongin Panda Express atau apapun lah itu namanya, saya nggak tahu. Cuma ini masalah serius. Nah, tentu kita minta kejelasan konsep dari Kementerian Kominfo. Pemerintah, tugas utama pemerintah itu adalah untuk melindungi keamanan rakyatnya, terutama saat ini di era digitalisasi. Keamanan digital, saya yakin Pak Semi setuju, saya yakin Pak Anton setuju, saya yakin Pak Menteri setuju, saya yakin Pak Presiden setuju. Nah, kita perlu kejelasan konsep pertama. Kedua, kejelasan keberpihakan. Ini kalau saya lihat BSSN
ini nasibnya hampir-hampir mirip sama badan-badan lain seperti keamanan laut dan lain sebagainya yang urgensinya jelas, kepentingannya jelas, sangat mendesak di era saat ini, tapi belum ada keberpihakan yang jelas dari presiden ataupun dari pemerintah pusat. Nah, tentu kita ingin dorong adanya penguatan kelembagaan BSSN ini untuk bagaimana nanti ke depannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Di sisi lain, BSSN dan Kominfo juga harus bisa menciptakan satu konsep dan membuka kepada kami. Oke, BSSN tugasnya di mana? Kominfo tugasnya di mana? Jangan sampai nanti BSSN dengan Kominfo overlap lagi, karena ini yang menjadi permasalahan, Mas Oki, di negara kita. Banyak overlapping responsibility, banyak tugas-tugas yang overlap antar lembaga dan kementerian yang menjadi semuanya amburadul. Nah, saya ingin kejelasan dan insya Allah nanti dalam rapat selanjutnya saya juga akan bicarakan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN. Baik. Pak Semi, bagaimana tanggapannya Pak dari Mas Rizky tadi? Ya mungkin kita semua butuh kejelasan dari semua pihak juga Pak. Gini, kalau kita bicara cyber, kita bicara ruang digital, itu harusnya pertahanan kita adalah hamkarata, tidak bisa diserahkan dari satu. Satu adalah mengkoordinasikan, tapi keamanan itu harus merata. Jadi tidak bisa, tidak ada di dunia manapun pemerintah itu bertanggung jawab penuh, nggak bisa. Tapi pemerintah termasuk aktor-aktor yang melindungi, yes. Karena ini namanya ruang digital itu berbeda dengan ruang fisik. Jadi otoritasnya cuma satu, adalah kepolisian untuk menjaga ruang fisik ya. Ini tidak bisa, karena apa? Tadi itu, ini multi jaringan. Makanya tadi saya menawarkan, kalau tadi saya baru baca aja, PP 71 itu ada 8 sektor strategis. Nah, di 8 sektornya ini harus membangun yang namanya kekuatan cybernya. Yaitu tadi, dibangunlah CISR-CISR-nya ini. CISR ini tugas Kominfo apa Pak Semi? Tugas kami kan terkait datanya Pak. Jadi gini, kita membangun regulasinya. Tidak bisa kita regulasinya baru kita mengawasi regulasinya. Karena keamanan itu harus diserahkan pada setiap orang yang mempunyai layanan di ruang digital atau di ruang cyber. Mereka bertanggung jawab penuh. Kalau tidak, wah saya nanti yang siapa yang liability? Yang liability adalah orang yang menyelenggarakan. Jadi apabila mereka melakukan atau mereka negligent atau mereka tidak hati-hati, itu mereka bisa kenakan sanksi. Itu yang perlu dipertegas ya. Tapi tanggung jawab tetap harus menjadi tanggung jawab penyedia. Baik, artinya tanggung jawabnya banyak pihak ya Pak, tidak hanya tertumpu pada satu lembaga dan pihak saja. Pak Anton, terakhir Pak Anton, seperti apa gambaran tingkat kerawanan dan jika kita kaitkan dengan regulasi, apa urgensinya Undang-Undang PDP menurut Anda saat ini Pak? Ya, kalau kita melihat tingkat kerawanan, tentunya dengan berdasarkan laporan yang dihimpun oleh BSSN, tentunya sebanding gitu dengan aktivitas kita di ruang cyber. Kalau kita mengukurnya, itu biasanya kita menggunakan indeks maturitas, indeks kematangan. Dalam level skala 4, kita itu masih, kita bisa lihat, cek di renstranya BSSN, kita masih di level 2, 2,1 gitu, Mas Oki. Tentunya masih banyak perbaikan yang harus kita lakukan. Tadi, yang pertama tidak usah jauh-jauh lah. Untuk instansi pemerintah, pasti kita harus tunduk kepada framework-nya SPBE, dan di dalam framework SPBE itu, keamanan diatur melalui peraturan Badan BSSN. Jadi, kita lakukan itu dulu, nanti kita lihat gitu, seperti apa ininya. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, gitu kan, ya kejadian seperti ini akan terus berulang gitu ya. Jadi, rambu-rambunya sudah kita berikan, tinggal niat baik kita, komitmen kita bersama untuk tadi yang disampaikan Pak Dirjen, kita sudah masuk ke era transformasi digital, ya kita harus bersiap gitu. Tentu ada proses gitu, tetapi ada tindakan nyata dan benar-benar signifikan terhadap perbaikan dari sistem khususnya di pemerintahan. Tentu kita akan tunggu Pak bagaimana prosesnya hingga kemudian terungkap apakah ini benar terjadi dari proses awal. Tadi Pak Anton mengatakan dari proses notifikasi kemudian hingga ada analisis lanjutan. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya. Pak Anton, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara. Pak Samuel, terima kasih banyak Pak Semi sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Mas Rizky Aulia Rahman Natakusuma, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan. Dan juga Pak Pratama Persada, pakar keamanan siber sudah bergabung bersama kami. Kita berharap bahwa ruang proksi kita di Indonesia akan
bisa lebih aman lagi tentunya dengan dukungan regulasi yang jelas juga, kerjasama antara pemerintah dan juga DPR tentunya dengan semua pihak juga. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Baik. Terima kasih, Mas Emi. Kami tutup Dialog Indonesia Bicara, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam, sampai jumpa.